Berdiri. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cross your hands, children, and close your eyes. Let's pray together before study. Give us your blessing in our study today. Amen. Beri salam. Selamat pagi, Bu Indria. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pagi. Yakin baik. Gak ada yang ngantuk hari ini? Jadi ngantuk? Baik-baik semuanya ya hari ini ya. Oke, coba kita berdiri semuanya, kita rapikan dulu seragam kita. Masih ada yang keluar bajunya, tolong dirapikan dulu ya sebelum kita belajar. Oke, sudah rapi semua? Oke, boleh duduk kembali. Ya, ibu keliling dulu lihat sampah dulu di kelas ya. Oh ternyata ada sampah di sini. Ayo sampahnya siapa ini diambil? Ayo tanggung jawab dulu. Oke, diambil boleh dibuang ke tempat sampah dulu ya, biar kita belajarnya nyaman. Oke, hari ini kita belajar matematika. Boleh dikeluarkan buku paketnya? Oke, sudah Egi? Oke, terima kasih Egi. Ya, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai belajar, kita mengingat kembali yuk materi yang akan kita pelajari pada bab pertemuan hari ini. Materi pada bab hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalian ingat di SMP dulu kelas 8 kalian sudah ketemu tentang persamaan linear 2 variabel. Coba ingat kembali materi di SMP tentang persamaan linear 2 variabel. Ada yang masih ingat persamaan linear 2 variabel itu apa? Ya, Billy. Persamaan linear 2 variabel adalah Sistem persamaan dua variabel yang memuat X dan Y. yang memuat X dan Y. Ada yang punya jawaban lain selain Billy? Boleh angkat tangan. Menurut saya Bu, persamaan linear 2 variabel adalah, ayo siapa yang mau menjawab lagi? Ada yang mau menjawab? Baik. Nah, ya, jawaban Billy sangat bagus sekali. Kita beri tepuk tangan buat. Jadi kita ingat kembali ya, untuk materi persamaan linear 2 variabel yaitu suatu sistem persamaan linear yang memuat 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Baik, di SMP kalian sudah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang di SMA kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi persamaan linear 3 variabel dan
peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan terkait persamaan linear 3 variabel. Oke, masih semangat? Oh, lemes ya? Ayo kita biar semangat, tepuk semangat. Semangat kok. Kayaknya masih lemes ya, belum ini. Udah sarapan belum tadi? Oh, ada yang belum ya? Baik, kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat lagi. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Adakah Dian Bangsa di hatimu? Mana dia? Mana dia? Oke, sudah siap belajar? Oke, ya, bisa diperhatikan PowerPoint-nya ya, tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, masih ingatkah kalian sistem persamaan linear 2 variabel? Tadi sudah disampaikan oleh Didi bahwa sistem persamaan linear 2 variabel adalah apa? Persamaan linear yang memuat 2 variabel, yaitu X dan Y. Nah, untuk di SMA ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Perhatikan ada kata-kata 3, berarti dalam persamaan ini memuat 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Ya, tambah 1 variabel yaitu Z. Ya. Nah, bisa diperhatikan persamaan linear, perbedaan antara persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Persamaan linear 2 variabel adalah persamaan linear yang memuat 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Sedangkan persamaan linear 3 variabel yaitu persamaan linear yang memuat variabel X, Y, dan Z. Nah, sebagai contohnya di situ ada Pak Doni membeli buah 2 kilo salak dan 3 kilo jeruk seharga Rp150.000. Nah, dalam kasus ini kita mengidentifikasi dulu dari permasalahannya. Ada apa saja dalam kasus ini? Ya, dalam permasalahan matematika ini. Berarti langkah pertama adalah kita memisalkan buah salak sebagai variabel X, buah salak sebagai variabel X, dan buah jeruk sebagai variabel Y, dan buah. Oh ya, oke, baik. Di sini terdiri dari berapa buah? Dua. Jeruk dan salak. Nah, tadi buah jeruk dia sebagai variabel X, sedangkan salak sebagai variabel Y. Nah, dalam hal ini, dalam permasalahan ini, berarti contoh permasalahan ini adalah persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel. Siapa yang berani menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan Jaya. Itu menurut saya 3 variabel, Bu. 3 variabel. Ya. Kenapa 3 variabel? Karena di situ sudah dijabarkan, Bu. Dan yang salak itu sebagai X dan yang jeruk sebagai Y, dan harganya itu dituliskan sebagai Z. Oh, begitu. Baik, ada yang mau berpendapat lain selain Jaya? Kembali ke definisinya ya. Jika memuat 2 variabel, berarti dia termasuk persamaan linear 2 variabel. Jika dia memuat 3 variabel, berarti dia termasuk ke dalam persamaan linear 3 variabel.
Siapa yang mau berargumen lagi, yang mau menjawab? Dana Dipa. Menurut Dana Dipa, nah, contoh permasalahan ini termasuk persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel? 2, Bu. Kenapa 2? Karena cuma ada jeruk sama salah. Oh, karena cuma ada jeruk dan salah. Oke, jawaban Jaya sangat bagus, jawaban Dana Dipa juga sangat bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, baik. Sekarang kita kembali ke perbedaan persamaan linear 2 variabel dan persamaan linear 3 variabel. Ya, langkah pertama kita harus memisalkan dulu ya masing-masing kasusnya ke dalam bentuk variabel. Nah, dalam kasus ini Pak Doni membeli 2 buah kilogram salak. Salak kita misalkan sebagai variabel X. Dan 3 kilogram jeruk kita misalkan sebagai Y. Nah, masih membeli buah lagi nggak Pak Doni? Tidak. Pak Doni hanya membeli salak dan jeruk. Nah, berarti hanya ada berapa? 2 variabel ya. Nah, jadi contoh kasus ini termasuk ke dalam persamaan linear 2 variabel. Baik. Langkah pertama, jika kita sudah mengidentifikasi variabelnya, langkah kedua kita membuat model matematika. Nah, kita membuat modelnya dari kalimat yang ada pada soal, kita ubah ke dalam model matematika. Nah, Pak Doni membeli 2 kg salak. Tadi salak variabel X. Nah, berarti jumlahnya berapa? 2, berarti 2X. Dan 3 kg jeruk berarti berapa? 3Y. Berarti kita sudah bisa membuat persamaan linear 2 variabel, yaitu coba Ibu mau tanya Febri, coba menurut Febri model matematikanya menjadi seperti apa ya dari contoh kasus ini? 2X plus 3Y sama dengan 150.000 rupiah. Coba sekarang Ibu bertanya kepada Henry. Menurut Henry model matematikanya seperti apa ya dari contoh kasus ini? Variabel yang jeruk ya. Oke, silakan Henry. Kalau menurut saya sama juga, agak mirip, sama juga sih kayak 2x ditambah 3y. 2x ditambah 3y Ya, sama dengan 150.000. ya, oke. Ternyata jawaban Febri dengan jawaban Henry sama ya. Jawabannya betul atau salah? Betul ya. Jadi dalam persamaan ini kita ubah ke dalam model matematika, yaitu 2x plus 3y sama dengan 150.000 rupiah. Sudah paham sampai di sini? Paham ya? Nah, setelah kita memodelkan matematika, langkah berikutnya adalah menyelesaikannya. Nah, dalam penyelesaiannya kita bisa mengubahnya ke dalam beberapa metode. Ya, kita bisa menggunakan metode substitusi dan metode gabungan. Nah, ini ada contoh kedua. Nah, perhatikan contohnya. Rina membeli 3 kortet, 2 pensil, dan 3 penghapus seharga Rp25.000. Nah, coba menurut Billy, model matematikanya seperti apa ya?
3x plus 2y plus 3z sama dengan 25.000. Ya. 3x plus 2y plus 3z sama dengan 25.000 rupiah. Baik, untuk yang kedua, Rita membeli 2 kotek, 3 pensil dan 4 penghapus seharga 18.000 rupiah. Kita ubah ke dalam model matematika. Coba Arif, diubah ke dalam model matematikanya seperti apa? Itu di 2x plus 18 plus 4z sama dengan 18.000. Ya, oke. Yang ketiga, Rida membeli 1 kotek, 2 pensil dan 1 penghapus seharga 12.000 rupiah. Coba Charlene, model matematikanya seperti apa? 1 pensil, Ya, kotek, 2 pensil dan 1 penghapus. pensil itu Ya, x plus 2y plus z sama dengan ya, oke. Jawaban Charlene, terus jawaban Arif, dan jawaban Billy tadi ya? Ya, ketiga-tiganya betul. Kita beri tepuk tangan. Baik, jadi dalam memodelkan matematika semuanya sudah bisa ya? Sudah ya, mengubah ke dalam bentuk variabel x, y, dan z. Ya, langkah berikutnya adalah menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel. Ya, kalian boleh membuat atau mengeliminasi dari persamaan 1 dan 2 atau 1 dan 3. Ya. Nah, untuk contoh pada kasus ini, Ibu mengambil persamaan 1 dan 2. Nah, pada persamaan 1 dan 2, kita akan menghilangkan salah satu variabelnya, yaitu x. Ya, jadi untuk variabel x-nya di sini ya, mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan pertama 3x plus 2y plus 3z sama dengan 25.000. Kemudian persamaan keduanya 2x plus 3z plus z sama dengan 18.000. Kita akan menghilangkan variabel x, yaitu dengan mengalihkan persamaan pertama semua dikalikan 2 dan persamaan kedua dikalikan 3. Ya, jadi masing-masing menjadi 6x plus 4y plus 6z sama dengan 50.000 dan 6x plus 9y plus 12z sama dengan 54.000. Jadi kita kurangkan sehingga variabel x-nya hilang. Ya, tinggal 4y dikurang 9y sama dengan min 5y dan 6z plus 12y sama dengan min 6z. Kemudian 50.000 dikurang 54.000 sama dengan min 4.000. Itu masuk dalam persamaan ke-4. Nah, setelah itu kita boleh ambil persamaan yang lain untuk dieliminasi. Nah, di sini Ibu mengambil persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi juga dan kita dapat persamaan y plus 2z sama dengan 26.000 di sini sebagai persamaan kelima. Nah, dari persamaan baru 4 dan 5 kita eliminasi lagi. Ya, perhatikan gabungan persamaan 4 dan 5. Min 5y min 6z sama dengan min 4.000 dan persamaan kelima min y plus 2z sama dengan 26.000. Kita gabungkan dan kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, di sini kita menghilangkan variabel y. Ya. Sehingga diperoleh z sama dengan 126.000 dibagi 16. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai z
nilai Z senilai dengan 7.875. Nah, tadi nilai Z itu variabelnya adalah apa ya? Penghapus ya. Jadi penghapus itu dimisalkan Z. Nah, kita sudah dapat nilai penghapus, berarti kita tinggal mencari harga pensil dan kortek. Nah, setelah mendapatkan nilai Z, kita substitusikan ke persamaan 4 ya, dengan mengganti nilai Z senilai dengan 7.875. Ya, kita masukkan dan kita memperoleh nilai Y yaitu 8.700. Nilai Y tadi mewakili apa ya? Pensil. Nah, untuk penghapus dan pensil kita sudah dapat harganya. Tinggal terakhir yang Z korteknya kita masukkan ke persamaan yang keempat dengan mengganti nilai Z dan Z. Kita substitusikan nilai Z dan Z. Nah, setelah disubstitusikan, kita bisa mendapat nilai dari X. Nilai X mewakili kortek. Ya, berapa? Harga satu korteknya 29.400 ya. Jadi langkah dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama kita mengidentifikasi variabelnya. Langkah kedua membuat model matematika. Yang ketiga menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Paham sampai di sini? Oke. Untuk acara intinya kalian berkumpul dalam kelas matematika kalian. Ya. Hari ini Ibu akan mengadakan kuis ya, yang terbagi menjadi 3 kelompok ya. Oke, boleh posisinya boleh seperti diskusi atau yang lainnya bebas karena kita akan memulai kuisnya dan adu tangkas. Ya. Oke, udah. Kuisnya akan kita mulai. Kelompok 1 ya, kelompoknya Bentley. Kelompok 2 kelompoknya Roger. Dan kelompok 3 kelompoknya Jaya. Oke, perhatikan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, pertanyaan pertama. Saat SMP, kalian mengenal SPLDV. Apa kepanjangan dari SPLDV? Oke, kelompok 1. SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel. Ya, betul. Kita beri tepuk tangan. Oke, skornya adalah 10 ya. Oke, soal kedua. Kalian baru saja mempelajari tentang SPLTV. Apa kepanjangan dari SPLTV? Kelompok 2. Sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, jawabannya betul. Beri tepuk tangan. Skornya 10. Oke, pertanyaan ketiga. Kita sudah mulai menghitung ya. Boleh disiapkan alat tulisnya dan buku buat menulis. Pertanyaan hanya Ibu bacakan 1 kali. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi.
Oke, soalnya 2x plus 5y min 3z sama dengan 3. Persamaan kedua, 6x plus 8y min 5z sama dengan 7. Persamaan ketiga, 3x plus 3y plus 4y sama dengan 15. Silahkan kalian tentukan nilai x, y, dan z. Silahkan berdiskusi. Gunakan metode eliminasi dan gabungan. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
20. Baik, kita kiss dulu jawaban dari kelompok 1. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 dan 3 ada yang mau menjawab? Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah betul untuk kelompok 1. Skornya adalah 20 ya. 20. Oke, soal berikutnya konsentrasi. Konsentrasi. Oke, soal berikutnya. Bu Tina membeli 2 kg jeruk, 3 kg apel, dan 5 kg duku seharga Rp250.000. Pertanyaannya, buatlah model matematika dalam permasalahan tersebut. Kelompok 3 Bu, 3 yang lebih cepat kelompok 1. Berapa kelompok 1? Jawabannya adalah 2x plus 3y plus 3x sama dengan 250. ya, jawabannya betul kelompok 1. Oke, kelompok 2 dan 3 tetap semangat, lebih cepat lagi ya. Soal berikutnya konsentrasi. Konsentrasi. Soal berikutnya, Pak Ratno membeli 1 ekor ayam dan 2 kg ikan senilai Rp110.000. Buatlah model matematikanya. Kelompok 3. Kelompok 3. 1x plus 2y sama dengan 110.000. Ya, jawabannya betul. Skornya 20 ya. Oke. Soal terakhir. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, pada toko alat tulis, Pak Rudi menjual beberapa alat tulis yang berisi buku, spidol, tinta ke dalam 3 jenis paket murah. Paket A terdiri dari 3 buku, 1 spidol, dan 2 tinta seharga Rp17.200.000. Paket B terdiri dari 2 buku, 2 spidol, dan 3 tinta seharga Rp19.700.000. Paket C 1 buku, 2 spidol, 2 tinta seharga Rp14.000. Hitunglah harga masing-masing item. Ya, silakan diskusikan. Ya, untuk kesempatan ini kelompok 1 mendapat skor 40, kelompok 2 mendapat skor 10, dan kelompok 3 mendapat skor 20. Ayo semangat. Oke, baik. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 2, silakan. Harga buku 5.000, harga spidol 2.800, dan harga tinta 2.700. Oke, jawabannya betul. Skornya 20. Oke, baik, kuis hari ini sudah selesai. Mari kita hitung
Tepuk tangan buat kelompok 2. Dan kelompok 3 20. Ya, jadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 semuanya hebat semua. Ya, semuanya hebat semua karena cuman waktunya aja yang lebih cepat. Ya, jadi semuanya sudah bagus. Ya, lain waktu mungkin bisa lebih cepat lagi dalam mengerjakan soal. Ya, baik. Dalam kesempatan kali ini kelompok 1 mendapat posisi paling tinggi. Kita beri tepuk tangan. Kemudian disusul oleh kelompok 2 mendapat skor 30. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Dan kelompok 3 mendapat skor 20. Oke. Nah, jadi nilai ini nanti akan Ibu masukkan ke dalam assessment ya, dalam penilaian akademik. Oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, baik. Setelah kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel, kalian sudah bisa mengidentifikasi masing-masing variabel yaitu X, Y, dan Z. Kemudian membuat model matematika dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, untuk kegiatan refleksi, di sini Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik untuk mengukur kemampuan akademik kalian, ya. Nanti diisi masing-masing, ya. Silakan diisi. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Ya, nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Iya, gampang banget. Oke, yang sudah dapat kertas boleh dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan.
Ibu, Oh iya, ada apa Arif? saya nanya Bu, saya mau tanya ini bingung. Oh iya, yang mana yang bingung? Yang sini. Oke. Makasih Bu. Wait. Oke, baik. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. LKPD-nya silakan maju dikumpulkan. Oke, terima kasih. Oke. Kamu isi dong. Oke, sudah semua ya. Baik, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya. Nanti dalam LKPD ini akan Ibu evaluasi. Nah, baik untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini sudah selesai. Kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama dengan memisalkan variabel X, Y, dan Z. Langkah kedua membuat model matematika. Langkah ketiga menyelesaikannya dengan metode substitusi, eliminasi, atau gabung. Ya, baik. Terima kasih kerjasamanya untuk hari ini. Pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin ada umpan balik buat Ibu ya tentang pembelajaran hari ini. Menurut Dominik, pembelajaran pada hari ini bagaimana? Menurut aku suka banget sama pembelajaran hari ini. Dan aku juga sangat tertarik untuk belajar materi ini karena materi ini juga sangat menarik. Dan aku juga bisa paham sama soal-soal yang diberikan. Oke, terima kasih Dominik. Tepuk tangan buat Dominik. Oke, selanjutnya Ibu ingin tahu dong menurut Revaldi pembelajaran hari ini bagaimana ya? Pembelajaran hari ini sih lumayan menyenangkan Bu buat saya yang mulai belajar matematika. Terus juga saya jadi paham tuh cara nyelesain SPLTR. Oh ya, terima kasih Revaldi. Kita Oke, di sini dari kelompok 3 tadi ya. Menurut Billy, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Pelajaran hari ini sangat menarik. Saya bisa memahami sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, tepuk tangan buat Billy. Oke, saya mau satu lagi. Menurut Jaya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Pembelajaran hari ini saya sangat suka dengan pembelajaran hari ini karena pembelajaran hari ini saya tidak bosan, tidak ngantuk, dan saya sangat mengerti pembelajaran hari ini. Oke, sangat menarik sekali. Terima kasih ya. Jadi ada satu pendapat yang sangat menarik menurut saya karena pada pembelajaran pada hari ini ada satu siswa yang biasanya mengantuk dan tidak mengantuk. Nah, jadi melalui metode pembelajaran ini siswa termotivasi untuk lebih meningkatkan belajarnya lagi khususnya dalam pembelajaran matematika. Demikian video praktek pembelajaran dari saya, Indriawati, mewakili Universitas Negeri Semarang. Terima kasih dan selamat siang. Menurut Dominik, pembelajaran mendalam pada hari ini tentunya sangat menarik. Pada pembelajaran berkesadaran, seperti apa sih dalam penerapan pembelajaran hari ini? Menurut saya
pembelajaran di hari ini tuh sangat menyenangkan. Terus Ibu sorry deh Bu. Menurut Dominik, tentang pembelajaran hari ini, khususnya pembelajaran berkesadaran, seperti apa sih yang sudah diterapkan pada pembelajaran hari ini? Menurut aku ya, pembelajaran yang ini tuh untuk melatih kesadaran diri untuk selalu rapi. Terus buat menjaga kebersihan di kelas agar saat belajar ngerasanya nyaman. Jadi dengan pembiasaan berkesadaran diri ini membiasakan diri kita untuk membentuk karakter dalam diri kita. Oke, baik. Pertanyaan kedua, menurut kamu pembelajaran bermakna yang seperti apa sih yang sudah diterapkan dalam pembelajaran hari ini? Menurut saya dengan adanya cerdas tangkas setelah diberi penjelasan dari Ibu, saya lebih merasa percaya diri saat menyampaikan pendapat saya, walau jawaban saya dan pendapat saya kadang kurang tepat. Terus saya juga bisa membedakan persamaan lineal 2 variabel dan 3 variabel. Dan saya juga mampu membuat model matematika. Terus saya mampu menyelesaikan soal matematika yang Ibu beri walau agak lama saat mengerjakannya. Oke, terima kasih Domini. 2, 1. Ibu mau ambil sampel menurut Revaldi. Menurut kamu pembelajaran pada pelajaran matematika hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau menurut saya Bu, pembelajaran pada hari ini tuh sangat menyenangkan, soalnya kita tuh dikasih tahu tuh buat cara biar jawab gitu kan, soalnya Ibu kan ngasih pertanyaan cerdas tangkas gitu. Nah jadi kita berlatih gitu buat jawab soal-soal yang Ibu kasih ya, soalnya kan jarang banget guru yang ngasih kayak gitu. Oh baik. Pertanyaan kedua, menurut kamu apa kekurangan dalam diri kamu sendiri setelah belajar pada hari ini? Kalau saya sih, soalnya kan saya juga dulu pas SMP mah takut banget tuh buat jawab soal MTK, soalnya kan ya kelihatan susah. Tapi pas Ibu kasih cerdas cermat kayak gini, jadi saya tuh tertantang gitu buat coba jawab, ya kan kalau salah kan ya masih aman gitu. Oke, baik, terima kasih Revaldi. Ya, makasih. Baik, untuk refleksi pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengar atau mengetahui kekurangan dari pembelajaran hari ini. Dengan pembelajaran understanding by design, menurut kamu apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Menurut saya sih merasa percaya diri ya, karena dulu di SMP saya takut untuk jawab soal matematika. Namun dengan cerdas tangkas ini saya jadi terlatih berani dalam menjawab pertanyaan matematika. Itu sih Bu. Oh ya, terima kasih. Iya Bu. 2, 1. Untuk penilaian diri sendiri, di sini Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan ya untuk mengevaluasi diri peserta didik. Pertanyaan pertama, apakah kamu sudah memahami konsep dasar sistem persamaan linear 3 variabel? Paham. Yang kedua, apakah kamu bisa mengidentifikasi persamaan-persamaan yang termasuk ke dalam persamaan linear 2 variabel dan persamaan linear 3 variabel? Pertanyaan ketiga, apakah kamu bisa mengubah masalah sehari-hari menjadi model matematika? Bisa dan mudah. Nah, setelah memodelkan matematika, apakah kamu memahami metode apa yang harus dipakai dalam menyelesaikan permasalahan matematika? Ada metode apa saja? Ada yang kayak metode ya eliminasi, substitusi, gabungan. Oke, jadi ada 3 metode ya, ada substitusi, eliminasi, atau gabungan. Oke, jadi setelah kamu mempelajari
pelajaran hari ini, apakah kamu merasa percaya diri? Saya Apakah kamu masih takut dengan pelajaran matematika? semua itu tergantung dengan niat. Jadi saya bisa percaya bisa. Oke, apakah kamu mau meningkatkan lagi semangat belajar matematika? Ingin sekali. Baik, terima kasih untuk penilaian diri sendirinya. Hasilnya akan Ibu approve di penilaian untuk diri sendiri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendrian Yonata, Sarjana Ekonomi, Sarjana Agama, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, Magister Hukum. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Dian Bangsa yang memiliki rekan sejawat Ibu Indriawati, Sarjana Pendidikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Hendrian Yonata selaku Kepala SMA Dian Bangsa Kabupaten Tangerang. Izinkan saya dalam kesempatan hari ini untuk meliput rekan sejawat mengenai bagaimana pendapat Bapak setelah melihat video pembelajaran yang sudah saya praktekkan di kelas sebagai syarat uji kinerja peserta PPG dalam jabatan guru tertentu 2025. Adapun prinsip pembelajaran yang saya gunakan adalah prinsip understanding by design. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang video pembelajaran yang saya gunakan? Baik, terima kasih Ibu Indriawati, Sarjana Pendidikan. Perlu dicatat bahwa prinsip pembelajaran understanding by design ini yang ada di video tersebut sangat menarik. Kenapa menarik di dalamnya? Karena di dalamnya dibungkus dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, di mana metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran deep learning. Artinya deep learning memulai yang pertama adalah mindfulness, berkesadaran diri. Berkesadaran diri, saya lihat di video Bu Indriawati ketika mengajar itu sudah melakukan pembiasaan diri kepada siswa-siswinya. Awalnya tentu dimulai dengan doa agar anak-anak siap untuk menerima pembelajaran dan juga agar semuanya dilancarkan dan dimudahkan prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Lalu yang kedua, setelah berdoa adalah melakukan refleksi diri, yaitu dengan apa? Yaitu dengan penyampaian daripada tujuan pembelajaran. Kemudian juga mulai yang namanya dengan memeriksa keadaan atau kondisi siswa, di mana kondisi siswa ini diperiksa pertama adalah dari seragam. Tentu performa ini dilihat dari seragam. Ketika mereka seragamnya rapi, itu namanya berdisiplin dan siap untuk belajar. Yang kedua adalah dilakukan yang namanya pembiasaan terhadap kebersihan, yaitu dengan program Kurasaki, kurangi sampah di sekitar kita. Nah, contoh bukti nyatanya adalah di sekitar tempat duduk siswa. Itu Bu Indri selalu membiasakan, coba lihat di sekitarnya. Di video pembelajaran itu kita lihat bahwa di sekitarnya, lihat kalau ada sampah diambil dan kemudian dibuang di tempatnya. Nah, lalu setelah semuanya siap, maka Bu Indri melakukan tahap pembelajaran inti, di mana saya lihat metode yang ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena metode ini adalah metode yang menyenangkan bagi siswa. Ya, Bu Indri melakukan satu pembelajaran matematika dengan terobosan terbaru. Apa itu? Tentang cerdas tangkas, yang tentu saja kita tahu bahwa di dalamnya ini merupakan bagian deep learning, dan ini adalah bagian meaningful. Kenapa? Karena memberi arti bahwa pembelajaran matematika bukan selalu harus dengan menggunakan yang namanya sistem ceramah lah, sistem kasih soal kemudian anak suruh mengerjakan di buku, tapi tidak. Ini dibuat dengan metode cerdas tangkas, di mana cerdas tangkas ini kalau saya lihat itu anak-anak jadi tertariknya luar biasa. Saya bangga sebagai teman sejawatnya Ibu Indriawati, Sarjana Pendidikan. Kenapa? Ternyata Bu Indriawati ini membuat anak-anak senang, yaitu setelah memberi arti, anak-anak menjadi senang belajarnya, joyful, timbul rasa kesenangan, dan kadang anak-anak menanyakan kembali, Bu, kapan kita mau soal ini seperti ada cerdas smart atau cerdas tangkas ini. Ini satu pembelajaran yang luar biasa yang dipraktekkan oleh Bu Indriawati, dan saya sangat bangga sekali sebagai teman sejawat dari Bu Indriawati, Sarjana Pendidikan, yang ternyata yang tadinya matematika
momok yang menakutkan bagi siswa untuk belajar, karena kita tahu bahwa matematika itu pembelajarannya sulit. Selain pembelajaran sulit, ketika gurunya belum terlalu bisa untuk membawa pembelajaran yang lebih menyenangkan, anak akhirnya jadi tertekan. Tapi itu tidak terjadi terhadap teman sejawat saya, yaitu Bu Indriawati. Beliau membuat anak senang matematika untuk belajar. Yang namanya cerdas semat ini, semua materi-materi yang dihadirkan semua dicerdas sematkan. Masing-masing anak dapat amplop untuk yang namanya menjawab soal tersebut. Ketika anak belum bisa menjawab, maka anak akan diajarkan dan diajarkan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ini satu catatan dari metode understanding by design. Mudah-mudahan saya selaku teman sejawat Bu Indriawati, selain bangga adalah mudah-mudahan Bu Indriawati terus meningkatkan semua pembelajaran dengan metode-metode terbaru. Ya, saya tunggu untuk metode selanjutnya, tapi kinerja dari Bu Indriawati sangat bagus dan saya nilai patut diapresiasi. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan dari penilaian rekan sejawat. Saya selaku Kepala SMA Dian Bangsa Kabupaten Tangerang, Dr. Hendian Yunata, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, dan Magister Hukum. Ayo tetap semangat, kita belajar tentang deep learning dengan metode-metode terbaru. Sekian, terima kasih. Salam. Oke, baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita bisa pulang ke rumah ketemu keluarga dan selamat di jalan, bertemu lagi dengan keluarga di rumah. Baik, tolong bantu ketua kelas untuk siapkan doa. Berdiri. Untuk penutup pelajaran hari ini, supaya kita pulang ke rumah dengan selamat, alhamdulillah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kos